Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayah dengan NIM 2362500074. Jadi, di sini saya akan menjelaskan di poin ketujuh presentasi tugas video. Oke, jadi langsung saja yang pertama itu kenapa memilih topik ini. Jadi, kami memilih topik dengan judul tingkat ketergantungan mahasiswa terhadap aplikasi digital karena fenomena ini sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa saat ini, seperti aplikasi WhatsApp, Instagram, TikTok, Shopee, dan sebagainya. Jadi kami ingin mengetahui apakah penggunanya masih wajar atau sudah menunjukkan gejala ketergantungan. Topik ini juga relevan dengan perkembangan teknologi dan penting untuk dikaji secara statistik. Yang kedua itu pembuatan kuesioner. Jadi kami menyusun kuesioner ini berdasarkan indikator dari artikel. Jadi kuesioner kami itu terdiri dari 20 pernyataan positif dan negatif dengan skala Likert 1 sampai 5. Untuk contohnya itu untuk pernyataan negatif, tanpa aplikasi saya sering kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Untuk pernyataan negatif positifnya, saya merasa informasi lebih mudah diakses dengan bantuan aplikasi. Jadi setiap pernyataan kami sesuaikan dengan indikator seperti durasi penggunaan, frekuensi, dampak psikologis, dan kontrol diri. Terus yang ketiga, penyebaran dan pengumpulan data. Jadi kami membuat kuesioner menggunakan Google Form untuk memudahkan responden mengisi secara online. Link Google itu akan kami kirim ke grup WhatsApp dan teman-teman itu akan mengisi dan kami itu mengumpulkan 40 responden. Jadi semua data yang telah diisi itu akan otomatis masuk ke Google Sheet dan kami akan ekspor ke Excel untuk kami analisis. Jadi selanjutnya itu menghitung dan menganalisis. Jadi langkah pertama itu yang kami lakukan adalah menghitung skor total tiap responden. Kemudian kami hitung ukuran pemusatannya seperti mean, median, dan modus. Kami juga menghitung ukuran penyebaran seperti range, variance, dan standar deviasi. Selain itu kami juga uji validitas dan reliabilitasnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan rumus-rumusnya. Di sini ada data kumpulan dari responden dari Google Form dimasukkan ke sini. Terus untuk totalnya itu di sini. Itu. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu range. Di sini range. Nah, untuk mendapat kolom nilainya ini kita buat dulu nilai mentahnya. Nah, nilai mentahnya itu dari total pernyataan positif dan negatifnya. Terus kita cari nilai terkecil dan terbesarnya. Di sini nilai terkecil 54, terbesar 93. Terus kita cari jangkauannya. Nah, 93 dikurang 54 itu 39. Terus kita tentukan banyak kelas intervalnya. Di sini banyak kelas intervalnya itu 4.
Jadi langsung saja di sini untuk tabelnya ini, di sini kita akan mencari nilai tengahnya dulu. Untuk nilai tengahnya itu kita buat rumus, itu rumusnya. Kita ambil nilai tepi bawahnya, kita tambah dengan tepi atas. Kita bagi 2, maka hasilnya itu 55,5. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Kita ambil nilai tepi bawahnya, kita tambah dengan tepi atas, kita bagi 2, maka hasilnya 59,5. Begitupun seterusnya. Terus lanjut di sini untuk mencari range-nya itu kita cari dulu nilai terendahnya. Di sini nilai terendah kan 454 dan kita cari nilai tertinggi itu 93. Nah, kita tinggal kurangkan saja 93 dikurang 54, hasilnya 39. Jadi range-nya itu 39. Lanjut, di sini ada variance. Di variance ini sama seperti tabel range, cuma di sini ada tambahan FI kurang XI, XI kurang X bar pangkat 2, terus lanjut FI XI kurang X bar pangkat 2. Di sini kita cari dulu FI kurang XI. Nah, untuk mencari FI kurang XI itu kita tinggal buat rumus. Kita ambil nilai frekuensi, kita kalikan dengan nilai tengahnya, maka hasilnya 111. Begitupun seterusnya, kita ambil frekuensi, kita kalikan dengan nilai tengahnya. Terus lanjut kolom XI kurang X bar pangkat 2. Di sini untuk rumusnya itu sama dengan kita ambil nilai tengahnya, kita kurang dengan rata-rata. Rata-rata kita pangkat 2. Nah, pangkat 2 hasilnya itu 162,23. Begitupun seterusnya. Terus lanjut ke FI XI kurang X bar pangkat 2. Nah, untuk ini, untuk rumusnya itu kita sama dengan kita ambil frekuensi, kita kalikan, buka kurung itu kita ambil nilai tengahnya, terus kita kurang dengan nilai rata-rata, terus kita pangkatkan 2, hasilnya 324,45. Begitupun dengan seterusnya. Terus di sini untuk rumus variasinya itu X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Nah, di sini untuk hasil FI kali XI itu adalah 2593. Terus untuk hasil FI-nya itu 38. Terus 2593 kita bagi dengan 38, maka hasilnya 68,24. Terus lanjut ke standar deviasi. Nah, standar deviasi ini sama saja seperti tabel variance. Nah, cuma di sini standar deviasi itu ada tambahan kolom XI kurang X bar. Nah, untuk XI kurang X bar ini untuk mencari hasilnya itu untuk rumusnya kita tinggal sama dengan kita ambil nilai tengahnya, kita kurangkan dengan rata-rata ini. Rata-rata, maka hasilnya min 12,74. Begitupun dengan seterusnya. Jadi untuk rumus standar deviasi itu S sama dengan akar sigma FI XI kurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Nah, di sini kan FI XI kurang X bar pangkat 2 itu hasilnya di sini 2171,37. Nah, terus kita bagi N kurang 1. N kurang 1 itu 38 kurang 1 nilai dari frekuensi. Total frekuensi 38 itu dikurang 1. Maka hasilnya itu 58,7. Terus lanjut lagi kita ke mean. Cari rata-rata. Ke mean. Di sini sama seperti sebelumnya itu tabelnya. Di sini untuk X itu nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya kan. Terus
Sini sama seperti sebelumnya saya tabel di ukuran penyebaran data. Untuk rumus MIA-nya itu sama dengan Figma XI kali FI per Figma FI. Nah, XI kali FI itu kan hasilnya itu 2593. Terus FI itu 38. Nah, di sini 2593 bagi 38 itu hasilnya 68,2. Maka hasil MIA-nya itu 68,2. Terus lanjut ke median. Median di sini untuk tabel medianya itu kan ini nilai frekuensi dan FK. Nah, untuk FK ini, untuk mendapatkan FK ini, yang pertama itu kita dua dulu mengikuti dengan frekuensi. Kita tambah dua di sini, terus selanjutnya itu di bawahnya untuk mendapatkan silapannya ini kita buat rumus. Ini kita sama dengan kita ambil nilai yang di atasnya tadi 2, terus kita tambah dengan yang di frekuensi yang urutan kedua ini 6. Nah, kita enter, hasilnya 8. Begitupun seterusnya, ini untuk hasil 14-nya. Kita ambil nilai ini dari bagian angka 8 tadi di atas 14. Itu 8 ini. Kita tambah dengan frekuensi yang ketiganya, 6. Begitupun seterusnya. Nah, untuk rumusnya itu median sama dengan L tambah N per 2 kurang F per F kali P. Nah, untuk medianya itu di sini hasil 65,5 itu dari sini sebelum 66, terus tambah 38 per 2. 38 ini hasil dari frekuensi. Kita bagi per 2 kurang 14 kali 4 per 8. Maka median sama dengan 65 tambah 19 kurang 14 kali 4 per 8. Nah, maka hasilnya, maka di sini median 65,5 tambah 5,0,5. Maka hasilnya median 65,5 tambah 2,5. Tambah saja itu hasilnya 68. Kita dapat hasilnya 68,0. Terus lanjut di sini frekuensi. Di sini hanya ada tabel nilai dan frekuensi. Sudah. Nah, untuk rumus modusnya, untuk di sini selanjutnya modus untuk rumusnya itu modus sama dengan L tambah F1 kurang F0 per F1 kurang F0 tambah F1 kurang F2 kali P. Nah, di sini kan nilai modusnya itu 65,5 tambah 8 kurang 6 per 8 kurang 6 tambah 8 kurang 8 kali 4. Terus di sini hasilnya itu modus sama dengan 65,5 tambah 8 kurang 6 tadi 2, 8 kurang 6 itu hasilnya 2 juga, terus 8 kurang 8 hasilnya 0 di sini. Maka di sini 2 per 2 tambah 0 kali 4. Terus sama dengan 65,5 itu ditambah 4. Di sini kan hasilnya sudah 0. Kita ambil di sini, ambil 4. 65,5 tambah 4, maka hasilnya itu 69,5. Terus lanjut itu jadi untuk kesimpulan berdasarkan hasil analisis kami dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan mahasiswa terhadap aplikasi digital berada pada kategori sedang dengan rata-rata skor itu 67
7 dari 100 standar deviasi sebesar 7,96 menunjukkan variasi yang cukup moderat antar responden. Dan hasil uji validitasnya itu bahwa sebagian besar item itu reliabilitas sebesar 0,842 menunjukkan itu nilainya reliable. Baik, jadi itu saja dari penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.